Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 821. Meskipun Chen Feng telah selesai menanyakan pertanyaannya, beberapa informasi penting masih belum terjawab. Terutama perlindungan keluarga Bai yang harus dikaitkan dengan pengalaman hidupnya sendiri. Jika tidak, keluarga Bai tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi anak yatim piatu yang tidak dikenal. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tertarik dengan asal-usulnya. Setelah insiden Tianshui, demi menyelamatkan keluarga Chen memotong ekor mereka untuk bertahan hidup, dan mengungkap rahasia bahwa dia bukanlah keturunan keluarga Chen. 3 tahun penjara berikutnya juga membuatnya memikirkan sebuah pertanyaan. Siapa orang tuanya dan mengapa mereka meninggalkannya? Pertanyaan ini telah mengganggunya, namun bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan jawaban akhirnya. Oke, cukup banyak yang perlu dikatakan. Mari kita putuskan bagaimana cara menguburkan jenazah Bai Rui. Bai Seng tiba-tiba berkata bahwa mengungkapkan begitu banyak rahasia malam ini sudah melampaui batasnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lagi pula, jenazah Bai Rui belum dingin, jadi Bai Rui harus dikuburkan dengan tenang. Karena itu, Chen Feng tidak bisa bertanya lagi. Memang benar, Bai Rui telah kembali ke rumah, dan sudah waktunya dia dikuburkan. Hal-hal lain hanya bisa ditunda untuk saat ini. Mata Bai Xian kusam, menatap kosong ke tubuh Bai Rui. Kesedihan bergulir lagi. Dialah yang seharusnya mati lebih dulu. Dia seharusnya mati 3 tahun lalu. Tapi sekarang, orang pertama yang meninggal di keluarga Bai adalah Bai Rui. Apakah ini takdir? Kakek, bisakah jenazah Bai Rui dikubur sesuai keinginanku? Bai Lang berkata tiba-tiba, wajahnya yang serius penuh rasa bersalah. Mata semua orang tertuju pada Bai Lang. Bai Lang melanjutkan, saya membicarakan hal ini dengan Bai Rui saat itu, dan kami memberitahu satu sama lain bagaimana cara menguburkan satu sama lain jika kami mati. Bai Rui mengatakan bahwa dia menyukai kebebasan dan tidak menyukai pengekangan. Akan sangat tidak nyaman untuk menjadi seperti itu, terkubur di bawah tanah. Dia memberitahuku bahwa jika dia mati, dia akan dibakar menjadi abu di rumah, dan kemudian biarkan aku membawa tubuhnya yang bubuk ke laut dan menyebarkannya ke laut. Semua orang terdiam lagi. Ya, inilah karakter Bai Rui. Tidak dibatasi, memanjakan, dan bebas. Oke, aku akan mendengarkanmu dan melakukan apa yang kamu inginkan. Bai Seng menghela nafas. Kematian adalah hal yang paling penting, dan karena Bai Rui telah menyelesaikan pengaturan pemakaman, dia tidak berhak melanggar keinginan terakhir anak tersebut. Di halaman gedung kecil Bai, nyala api berkobar. Beberapa orang berkumpul di sekitar api, dan sosok di dalam api perlahan meleleh dan menjadi tidak terlihat. Namun, sepertinya ada seseorang di dalam nyala api, melambaikan tangan kepada mereka. Nyala api kecil berubah menjadi api yang berkobar dan kemudian perlahan padam. Proses ini sepertinya sama dengan kehidupan. Sampai apinya benar-benar padam, Bai Rui meninggal dunia sepenuhnya. Beberapa orang berkumpul di sekitar api dan terdiam untuk waktu yang lama. Paman Guan kembali ke kamarnya, dan Bai Lang sedang menangani abu Bai Rui. Hong Sui berdiri di sudut dengan sangat cerdas. Di seluruh halaman, hanya tersisa Chen Feng dan Bai Xian. Malam ini dingin. Cahaya redup, sangat tipis. Kalau tidak, bayangan kedua orang itu tidak akan terbentang menjadi garis panjang. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah dua orang yang akrab menghirup udara asing. Saudara Chen, bisakah kita bicara? Bai Xian memaksakan senyum dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sekarang, baginya, setiap kali dia berbicara dengan Chen Feng, itu adalah sebuah kemewahan. Chen Feng mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menjentikkan tangan kanannya, dan sebatang rokok terbang ke mulutnya. Dia menyalakan rokoknya dan setelah isapan pertama, seluruh tubuhnya menjadi rileks sepenuhnya saat dia menghembuskan napas. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata dengan sangat tenang, tidak perlu, kamu adalah kamu, aku adalah aku, kamu adalah wanita Chen Tianming sekarang, dan aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan dan bersikap acuh tak acuh. Tampaknya perasaan masa lalu telah diabaikan sepenuhnya. Tampaknya juga memberitahu Bai Xian bahwa mulai sekarang, Anda dan saya akan menjadi orang asing. Bai Xian menunduk, matanya yang pahit berubah dari kering menjadi lembab. Tapi dia mengangkat kepalanya dan mengendus, dan semua emosinya sepertinya hilang dalam sekejap.
Apa? Di matamu, apakah aku hanyalah wanita yang gelisah dan tidak bermoral? Dia berkata sambil tersenyum, dengan emosi campur aduk, tapi juga senyuman yang menawan. Kata Pestapora, meski keluar dari mulutnya sendiri, namun merupakan kata yang begitu tajam. Sedurlah dalam hati Anda dan kemudian ucapkan keluar dari mulut Anda. Dia memotong tubuhnya dan berlumuran darah. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Asap yang membubung langsung membumbung ke langit. Tiba-tiba, asap mengepul, dan mulutnya bergerak sedikit, dan dia berteriak pelan, saat laki-laki saya berada di masa tersulit, pengkhianatan dan menambah hinaan pada luka, sepertinya dua kata ceroboh dan tidak bermoral itu tidaklah berlebihan. Alisnya berkerut dalam, kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Tetapi mengapa pria itu Chen Tianming? Apakah kamu tidak tahu dia adalah saudaraku? Jika kamu melakukan ini, kedua kata itu tidak lagi tajam. Kamu harus melupakan penggunaannya. Saat kata-kata kotor itu sampai ke bibirnya, dia tetap tidak melontarkannya. Bahkan saat ini, dia masih tidak tega mengucapkan kata-kata kotor kepada wanita yang telah mengkhianatinya ini. Sakit, penyiksaan. Jika orang itu bukan Chen Tianming, apakah kamu akan menerimanya? Hanya karena dia adalah saudaramu. Bai Xian tersenyum pahit, dan matanya yang cerah bersinar dengan rasa rendah hati yang mencela diri sendiri. Ya, mengapa dia memilih Chen Tianming? Mengapa Anda memilih Chen Tianming? Orang inilah yang membuat semua orang semakin menderita. Kata-kata Bai Xian membuat Chen Feng diam-diam merasa lebih marah. Dia tidak pernah ingin menyebut nama Chen Tianming lagi. Dia membencinya. Aku benci Bai Xian, dan bahkan lebih membenci mantan kakaknya. Paman Guan bilang kamu boleh tinggal di sini hari ini. Ini hampir tengah malam. Hari ini akan segera berakhir, jadi kamu boleh pergi. Saat ini, dia tidak ingin membicarakan masalah ini dengan Bai Xian lagi. Aku bahkan tidak ingin melihat Bai Xian lagi. Karena dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya, lapisan perlindungan terakhir di hatinya akan hancur total. Bai Xian tertegun sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan perlahan berjalan menuju pintu. Sambil berjalan, dia berkata, Wang Xinyao bukanlah lawan saya, dan Anda tidak perlu bekerja keras untuk mendorong Wang Xinyao ke industri hiburan. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang menjadi milik saya. Hong Sui bergegas keluar dari sudut, dan mereka berdua meninggalkan gedung keluarga Bai bersama. Hati Chen Feng yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang sedih, sedikit kebingungan juga muncul secara spontan. Apakah ini ujian dari Tuhan kepadanya? Karena ini adalah ujian, suatu saat pasti akan berakhir. Batu di hatinya ini menyebabkan dia sangat kesakitan. Bab 822. Ketika Lan Jishui, Lan Haolong dan Lan Zunlong kembali ke rumah Situ Beima, hari sudah larut malam. Awalnya suasana hati mereka sedang baik, tetapi mereka mendengar banyak kabar buruk. Tubuh Bai Rui direnggut kembali oleh Chen Feng. Tak hanya itu, Chen Feng justru lolos tanpa cedera di bawah kepungan 3 tamu tingkat master. Akhirnya ia memotong lengan Situ Beima dan hampir membunuh Situ Beima. Hal-hal ini jelas merupakan peringatan bagi keluarga Lan, yang telah bersumpah untuk kembali ke kerajaan naga. Barisan seperti itu benar-benar dibuat berantakan oleh Crazy Chen saja. Bagaimana keluarga Lan bisa mendapatkan pijakan di kerajaan naga mulai sekarang? Lobi itu sangat khusyuk. Itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Lan Jishui berjalan mondar-mandir, hampir geram. Awalnya, hubungan antara dia dan keluarga Seng Guang berjalan sangat lancar. Lan Zunlong juga mengobrol baik dengan Nona Inas. Suasana hatinya sedang baik dan bahkan melontarkan pernyataan berani kepada orang-orang di keluarga Seng Guang. Dia berkata bahwa orang-orang dari keluarga Seng Guang harus melihat lebih dekat bagaimana keluarga Lan mencabik-cabik Chen Feng. Kali ini bagus, sebelum saya bisa mencabik-cabik orang lain, saya hampir dicabik-cabik oleh orang lain. Jika orang-orang dari keluarga Seng Guang mengetahui hal ini, itu akan mempermalukan keluarga Lan. Tidak, dalam 2 hari ke depan, kami akan membunuh Chen Feng dengan cara apapun. Sekarang Lan Zunlong terus menyombongkan diri, demi martabat keluarga Lan dan demi kelancaran pernikahan dengan keluarga Seng Guang di masa depan, tidak peduli apapun, orang-orang dari keluarga Seng Guang harus menyaksikan mereka membunuh Chen Feng. Ya, paman kedua benar. Kita harus membunuh Chen Feng dengan cara apapun. Alasan mengapa Chen Feng bisa melarikan diri malam ini adalah karena kedua tuan itu membantunya, bukan karena kekuatannya yang begitu luar biasa. Selama kita bertekad, kita masih bisa membunuh Chen Feng. Anda tahu,
keluarga Sengguang memiliki kesan yang sangat baik terhadap saya hari ini. Pernikahan akan segera terjadi. Membunuh Chen Feng adalah kertas ujian yang diberikan kepada kami oleh keluarga Sengguang. Ketika harus membunuh Chen Feng, Lan Zunlong segera menjadi energi. Hari ini, dengan mengandalkan pesona dan temperamennya sendiri, dia membuat Nona Ines dari keluarga Sengguang sangat menyayanginya. Dan dia juga merasa senang dengan gadis bangsawan barat itu. Dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang pasti. Tinggal menunggu hari di mana kekuasaan kaisar akan disempurnakan. Malam ini, paman kedua Lan Jishui juga bersumpah kepada para pemimpin senior keluarga Sengguang. Berjanji untuk membunuh Chen Feng dalam beberapa hari ke depan, yang bisa dianggap sebagai hadiah untuk keluarga Sengguang. Para pemimpin senior keluarga Sengguang hanya menunggu untuk melihat kepala Crazy Chen jatuh ke tanah. Dapat dikatakan bahwa membunuh Chen Feng telah menjadi prioritas utama keluarga Lan. Jika tidak dilakukan dengan benar, akan mempengaruhi status keluarga Lan di hati keluarga Sengguang. Mengenai soal pembunuhan Chen Feng, mereka sudah mencapai kesepakatan dan tidak ada yang keberatan. Tapi Lan Zhaolun merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan ragu-ragu, pembunuhan Chen Feng sudah menjadi suatu kepastian, tapi malam ini, terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Tahukah Anda, pedang hitam yang selama ini tinggal di Lembah Delapan Dewa benar-benar muncul hari ini. Ketika saya datang ke kota Tianfu, aku merasa seperti baru saja melihat hantu. Eksistensi macam apa pedang hitam itu? Itu adalah 5 anggota tersembunyi Dewa Malam. Dalam keadaan normal, dia tidak akan meninggalkan sisi Dewa Malam. Tuan Dewa Malam itu telah berada di Lembah Delapan Dewa. Tidak diragukan lagi. Mengapa kelompok pedang hitam, yang merupakan 5 makhluk tersembunyi teratas, datang ke Tianfu untuk membantu Chen Feng? Mungkinkah Chen Feng dan Tuan Dewa Malam memiliki hubungan rahasia? Kalau memang begitu, itu akan merepotkan. Masing-masing dari 8 Dewa Malam adalah keberadaan yang menakutkan. Jika Chen Feng benar-benar berteman dengan Dewa Malam, itu akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Lan Jishui berkata, keempat, masalah ini memang aneh. Menurut informasi sebelumnya, Chen Feng juga salah satu dari 8 Dewa Malam, tetapi identitasnya sebagai Dewa Kematian berair. Dia adalah setengah Dewa Kematian, dan dia belum pergi ke Lembah Delapan Dewa, dan menerima tahta dewa. Aturan yang ditetapkan oleh dunia malam gelap adalah orang pertama yang melarikan diri dari penjara Guantanamo bisa disebut Dewa Kematian, dan dewanya akan diabadikan di Lembah Delapan Dewa. Meskipun Chen Feng adalah orang pertama yang melarikan diri dari penjara Guantanamo, 12 tahanan jahat melarikan diri pada saat yang sama. 9 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Huota, bandit serigala, dan Chen Feng melarikan diri dari penjara Guantanamo hidup-hidup. Menurut apa yang dikatakan oleh Huota dan anak serigala, Chen Feng cukup beruntung menjadi orang pertama yang keluar. Tingkat penjara sebelumnya hanya ditembus oleh 12 orang yang bekerja bersama pada saat yang sama. Jadi, status Chen Feng sebagai Dewa Kematian sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan pergi ke Lembah Delapan Dewa untuk menerima status Dewa Kematian begitu lama. Dilihat dari beberapa pertarungan terakhir dengan Chen Feng memang sangat kuat, tapi dia pasti tidak bisa mencapai ketinggian 8 dewa. Mengenai kemunculan kelompok pedang hitam, menurutku tidak perlu membuat keributan, apalagi takut membunuh Chen Feng karena dia. Saya tidak percaya Tuan Dewa Malam akan membunuh keluarga Lan demi Chen Feng. Jadi, membunuh Chen Gila masih penting. Meskipun ada banyak keraguan tentang Chen Feng, hal itu tidak akan menyebabkan keluarga Lan kehilangan kendali. Kemunculan kelompok pedang hitam mungkin merupakan kejadian yang tidak disengaja. Meskipun dia masih ragu, Lan Zhaolun mengenali pernyataan Lan Jishui dan mengangguk. Dia berkata kepada semua orang, saudara kedua benar. Seharusnya tidak ada terlalu banyak keraguan tentang membunuh Chen Feng. Dalam hal ini, lebih baik mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan menggunakan pekerjaan keamanan asosiasi saudara Pao dalam 2 hari ke depan, mengambil kesempatan untuk menculik Wang Xinyao yang sedang merekam pertunjukan. Ini akan menahan Chen Feng dan membunuh Chen Feng. Meskipun tidak mulia, ini juga cara yang paling efektif. Sikap Chen Feng terhadap wanita atau kerabat di sekitarnya sebenarnya merupakan kelemahan Chen Feng. Selama Wang Xinyao ditangkap, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini juga menyelamatkan Loah agar tidak tergelincir, sehingga tidak mungkin untuk dibunuh atau ditangkap. Oke, mari kita atur suasananya sekarang. Lan Jishui, sebagai anggota paling senior dari keluarga Lan yang hadir, mengumumkan perintah kepada semua orang, masalah pembunuhan Chen Feng akan diputuskan oleh saya, anak keempat, dan ketiganya.
Tuan, Menteri Tamu. Mulailah, Haolong juga bisa membantu. Adapun Zunlong, kamu hanya memiliki satu misi hari ini, yaitu menemani Nona Inas dan keluarga cahaya suci lainnya. Jika pernikahanmu dengan Nona Inas berhasil, itu akan sangat membantu keluarga Lan. Apakah kamu mengerti? Setelah keluarga Lan kembali ke Kerajaan Naga, titik paling kritis apakah mereka dapat dikenali oleh beberapa kekuatan besar terletak pada keluarga Sengguang. Bagaimanapun, keluarga Lan yang meninggalkan Kerajaan Naga memiliki noda pada mereka. Jika keluarga Lan dan keluarga Sengguang menikah, maka kekuatan di Kerajaan Naga kurang lebih tidak akan berani bertindak sembarangan terhadap keluarga Lan, apalagi melanjutkan kejadian di masa lalu. Mulai sekarang, apakah keluarga Lan dapat kembali ke Kerajaan Naga dan mencapai puncak lagi, dapat dikatakan bahwa pernikahan Lan Zunlong sangatlah penting. Meski sedikit kecewa karena tidak bisa membunuh Chen Feng dengan tangannya sendiri, Lan Zunlong tetap berkata dengan percaya diri, "Paman kedua, jangan khawatir, dengan pesonaku, aku pasti bisa mendapatkan Nona Inas." Penampilan dan temperamennya benar-benar menarik bagi gadis-gadis biasa. Dilihat dari sikap Inasi terhadapnya saat ini, hal tersebut sudah menjadi suatu kepastian. Namun hal ini perlu disembunyikan, jika Luo Rongyan mengetahuinya, akan sulit memetik bunga yang telah ditanam selama bertahun-tahun. Bab 823. Keesokan paginya, sebelum pukul 7, staf kolom, Running Sisters, membangunkan Wang Xinyao, si pemalas, dari tempat tidurnya. Wang Xinyao menguap dan duduk di depan cermin rias. Seorang penata rias sedang merias wajahnya. Bayangan dirinya di cermin perlahan menjadi lebih halus melalui tangan terampil sang penata rias. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Wang Xinyao benar-benar cantik. Dengan sedikit dandanan, ia memiliki wajah yang sangat fotogenik. Ada juga dua lesung pipinya yang memabukkan, yang selalu menonjolkan kelucuannya yang ekstrim setiap kali dia tersenyum. Hari ini adalah penampilan pertamanya di variety show. Selain super ngantuk, aku juga super bersemangat. Setelah pelatihan saudari Mier akhir-akhir ini, dia pada dasarnya telah memahami aturan industri variety show. Saya juga mengingat aturan tak terucapkan saat merekam variety show. Ada satu hal khusus yang dipercayakan Suster Mier padanya. Artinya, begitu dia muncul di depan kamera, dia bukan lagi Wang Xinyao biasanya. Wanita di kamera adalah artis Wang Xinyao, dengan kepribadian baru. Dia adalah gadis kecil yang lucu dan sedikit konyol. Mulai saat ini, tata rias dan gaya berpakaian juga harus menjaga kepribadian tersebut. Di sampingnya ada seorang wanita berbaju merah, bernama Aya. Mengenakan kacamata berbingkai merah dan memegang jadwal acara di tangannya, dia menjelaskan kepada Wang Xinyao, ini adalah naskah yang diperoleh Suster Mier di pagi hari. Berisi jadwal acara hari ini dan besok, dan ada juga catatannya. Diserahkan kepada Anda oleh tim program. Jika satu atau dua foto penting menjadi penelusuran populer, itu akan memainkan peran besar dalam mengumpulkan popularitas Anda. Wang Xinyao mengangguk dalam diam, mengingat apa yang dikatakan Sister Mier padanya. Yang disebut variety show hanyalah akting. Gambar klasik yang saya lihat di TV di rumah semuanya sudah diatur sebelumnya. Desain dan pendistribusian lensa klasik ini juga dapat dikatakan sebagai semacam sumber daya, dapat diperolehnya tergantung pada kekuatan di balik senimannya. Mereka yang kuat dapat memperoleh beberapa desain lensa yang bagus dan memiliki banyak lensa. Mereka yang lemah hanya bisa dijadikan papan latar. Bahkan di mana artis harus mengatakan hal yang salah, di mana mereka harus membuat gerakan-gerakan lucu, atau koordinasi antara dua artis, semuanya sudah diatur sebelumnya. Singkatnya, apa yang Anda lihat di TV adalah apa yang sutradara ingin Anda lihat. Aya melanjutkan, tim program memiliki 4 bintang utama yaitu Sister Abe, Guan Tong, Zhen Ling dan Zhao Yingli. Sedangkan untuk tamunya, selain kamu juga ada Lin Lingzi dan Bai Xian. Kakak Xian. Wang Xinyao langsung bersemangat saat mendengar nama Bai Xian. Meskipun dia tahu bahwa Bai Xian memiliki rahasia dengan pamannya, Bai Xian sangat menjaganya ketika dia berada di lokasi syuting keanggunan dinasti Tang. Jika ada seorang kenalan di sekitar, saya tidak akan terlalu terkekang. Aya mengangguk dan berkata, Bai Xian adalah selebriti terbesar di antara para tamu kali ini. Dengan dia di sini, rating episode ini pasti tidak akan rendah. Ini juga akan sangat membantu bagimu untuk mengumpulkan popularitas saat itu. Wang Xinyao diam-diam senang, meregangkan lehernya sepanjang angsa. Saya sangat menantikan rekaman program hari ini dan besok. Aya memperingatkan lagi, program ini akan disiarkan dalam 2 bagian, jadi akan direkam selama 2 hari.
Hari ini kami terutama akan bermain game dan mempromosikan pariwisata Tianfu, dan besok kami akan merobek merek-merek terkenal. Dan Anda pasti sudah familiar dengan beberapa lensa yang dirancang untuk Anda. Adegan pertama, tepat setelah perkenalan, akan membuat kamu dan Guantong memiliki kaki dan lesung pipit yang lebih panjang. Dengan bantuan popularitas Guantong, kami akan mendapatkan penggemar untukmu. Syuting kedua juga lebih penting. Sangat membantu untuk membentuk karakter Anda. Kali ini yang terutama adalah bekerja sama dengan Zhao Yingli, karena Zhao Yingli suka menyentuh pisaunya ketika dia berbicara. Anda harus menyelesaikan tembakan setelah dia, dan kemudian syuting lainnya akan diambil. Orang-orang akan membual tentang Anda sebagai pemukul terakhir kedua. Adegan ketiga adalah berpura-pura takut saat bermain game, lalu meminta perlindungan kepada Zhenling. Waktu antara kamu dan Zhenling menjadi semakin gemuk dan kurus dapat menciptakan efek yang sangat bagus. Wang Xinyao diam-diam menuliskan apa yang dikatakan ayah. Ini hampir lebih dapat diandalkan daripada menghafal jawaban sebelum ujian. Ada banyak sekali pengambilan gambar, dan terlihat Sister Mier telah menghabiskan banyak uang untuk variety show ini. Setelah merias wajah, mulailah merekam pertunjukan. Wang Xinyao yang menunggu di tempat kejadian tidak hanya gugup tetapi juga sedikit kecewa. Dia terus melihat ke belakang, tetapi dia tidak menemukan Chen Feng. Betapa hebatnya jika paman saya bisa ada di sini. Dengan sedih, rekaman acara akhirnya dimulai. Penampilan Wang Xinyao hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Wang Xinyao di bawah kamera tidak hanya cantik dan imut, tapi juga tidak sok sama sekali. Dia juga tidak merasa gugup saat merekam untuk pertama kalinya. Tidak hanya berhasil menyelesaikan beberapa pengambilan gambar yang telah dirancang sebelumnya, ia juga berkali-kali berinisiatif untuk menyesuaikan suasana adegan dan tampil dengan sangat aktif. Meski begitu, ia tak menyinggung artis lain dengan mencuri perhatian. Hubungan dengan setiap senior sangat baik. Yuki dan Zhenling adalah pasangan yang sempurna. Anda dan saya membicarakan tentang perbincangan satu sama lain, membuat semua orang tertawa. Jinli, Jalan Chunxi, Pangkalan Panda. Merekam program juga merupakan tugas yang memakan waktu dan tenaga. 3 lokasi dan 4 pertandingan secara langsung menghabiskan waktu sehari. Sore harinya, minibus kru program membawa para bintang kembali ke Hotel Waldorf Astoria. Di depan hotel, ada fans yang memegang tanda bintang. Ketika saya melihat selebriti keluar dari mobil satu persatu, saya berteriak sekuat tenaga. Wang Xinyao sangat senang diawasi oleh orang-orang di pagi hari, tapi sekarang dia tenang. Seperti selebriti lainnya, ia melambai kepada penggemar dan memasuki hotel. Setelah hari yang melelahkan, semua orang kelelahan. Seorang asisten direktur maju dan berkata kepada semua orang, malam ini, akan ada pesta makan malam di restoran mewah di lantai paling atas. Ini akan diselenggarakan oleh keluarga kelas dunia, Sengguang keluarga dan keluarga Lan. Semua orang diundang, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas rasa hormat Anda. Status kedua keluarga ini berada pada level yang lebih tinggi daripada banyak penguasa keuangan di Kerajaan Naga. Jika kita bisa berteman, itu pasti akan meningkatkan ketenaran kita di masa depan. Karena itu, semua bintang yang awalnya lelah menjadi energi. Satu demi satu, mereka mengambil surat undangan dari tangan asisten direktur. Wang Xinyao juga mendapatkannya karena penasaran. Saya membukanya dan melihat masih ada 1 jam lagi. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali ke kamarmu dan istirahat sebentar. Dia telah memutuskan untuk menghadiri makan malam sosial ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada saudari baru ini dan Bai Xian, Wang Xinyao kembali ke kamar dan langsung berbaring di tempat tidur. Meski menjadi bintang itu menyenangkan, namun sungguh melelahkan. Saya tidak ingin bergerak sama sekali. Apa? Kamu lelah? Kamu tidak tahan lagi? Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Jalan masih panjang. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinga Wang Xinyao. Dia melompat dari tempat tidur dan berteriak, "Paman." Tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pria aneh bersandar di dinding berbicara dengannya. Kamu, siapa kamu?" Wang Xinyao terkejut dan meringkuk seperti kura-kura. Pria aneh itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, perlahan melepaskan lapisan masker kulit manusia dari telinganya, memperlihatkan wajah aslinya. "Paman." Wang Xinyao sangat bersemangat hingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Bab 824. Hari ini, Chen Feng menyamar dan mengikuti Wang Xinyao. Mengetahui bahwa seseorang akan menyakiti Wang Xinyao, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali dan secara pribadi melindunginya. Namun,
Sepanjang hari, meskipun banyak orang dari Pao Gehui ditemukan, tidak satupun dari mereka menyerang Wang Xinyao. Ia memperkirakan rekaman hari ini akan dilakukan di luar ruangan, dan akan selalu ada penonton yang menonton, sehingga akan sulit untuk memulainya. Apalagi Wang Xinyao harus diculik, namun harus dilakukan di depan banyak selebritis, jika tidak ditangani dengan baik maka dampak sosialnya akan terlalu besar. Jadi hari ini, Situ Beima dan keluarga Lan tidak memilih untuk mengambil tindakan. Tapi besok saya akan merobek nama merek di gedung teknologi besar, di ruang tertutup tanpa penonton. Saat itu, diperkirakan saat terbaik bagi Situ Beima dan keluarga Lan untuk mengambil tindakan. Tampaknya besok, akan ada versi pertarungan nyata untuk menghancurkan merek-merek terkenal. Paman, kenapa kamu masih mengubah wajahmu? Kamu baru saja membuatku takut sampai mati. Wang Xinyao menjulurkan kepalanya dari pelukan Chen Feng dan tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. Chen Feng menyentuh kepala Wang Xinyao dan memuji, kamu tampil sangat baik hari ini. Saya benar-benar tidak menyadarinya. Kamu, seorang gadis kecil, dilahirkan untuk berkecimpung di industri hiburan. Ini adalah pertama kalinya kamu merekam variety show. Kamu seperti seorang veteran, merampas adegan banyak bintang wanita populer. Uji aku. Pamanku menunggumu menjadi makmur dan membelikanku rumah besar. Wang Xinyao tiba-tiba merasa bangga dan berkata sambil tersenyum bangga, benar, ini yang disebut bakat. Paman, tunggu saja sampai aku menghormatimu seumur hidupmu dan menikmati kebahagiaanmu. Belum lagi rumah besar, bahkan villa. Dia sepertinya telah melihat boneka kecil bernama ketenaran dan keberuntungan, melambai padanya di benaknya. Melihat Wang Xinyao yang begitu berpuas diri, Chen Feng menghela nafas tak berdaya. Dia sibuk memarahi Wang Xinyao, kamu sedikit hanyut, diamkan aku, ini baru permulaan. Kamu tahu, air di industri hiburan bisa membuatmu bangkit dengan sangat cepat, dan tidak akan lambat bagimu untuk tenggelam. Jangan tenggelam ke dasar air sebelum kamu menjadi merah. Wang Xinyao masih terlalu muda dan sangat kekanak-kanakan. Industri hiburan adalah industri pewarnaan yang besar, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin berada dalam bahaya. Gadis ini harus dipukul dengan keras, jika tidak, jika suatu saat tenggelam, dia tidak akan tahu kenapa. Wang Xinyao cemberut dan mengangguk tidak yakin. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, buru-buru berlari ke tempat tidur, mengeluarkan kartu undangan tadi, dan berkata kepada Chen Feng, Paman, lihat ini. Seseorang dari keluarga besar mengundang saya makan malam. Dikatakan, jika Anda bisa bawalah seseorang bersamamu, tolong temani aku nanti. Chen Feng melihat undangan tersebut dan melihat bahwa awal mula keluarga Seng Guang dan keluarga Lan sangat mencolok. Pasalnya, nama kedua keluarga ini ditulis dengan pena emas. Dia diam-diam bertanya-tanya bagaimana perasaannya jika Wang Xinyao tahu bahwa kedua keluarga ini adalah musuhnya. Kamu gadis kecil, tahukah kamu bahwa bagi artis wanita, kamu harus menjaga jarak dengan laki-laki. Jika seorang reporter mengambil foto dan mengatakan kamu punya pacar, maka kamu akan menjadi begitu populer hingga kamu akan tenggelam ke dasar. Ini bukanlah pernyataan yang mengkhawatirkan, banyak artis pria dan wanita yang karirnya anjlok karena terungkapnya hubungan asmara mereka. Wang Xinyao berkata dengan nada tidak setuju, Cih, aku tidak percaya. Kamu adalah pamanku. Apa salahnya menghadiri makan malam bersama? Apakah orang-orang itu buta dan tidak bisa melihat perbedaan usia di antara kita? Bagaimanapun, dia 10 tahun lebih muda dari Chen Feng, dan kesenjangan ini sangat besar. Perbedaan usia. Mulai sekarang, kamu memanggilku saudara dan kamu tidak diperbolehkan memanggilku paman. Wang Yu dan aku pada awalnya adalah generasi yang sama, tetapi kamu harus memanggilku saudara. Chen Feng tidak bisa berkata-kata, jika dia tidak berpura-pura menjadi paman Wang Xinyao, dia tidak akan menduduki posisi senior. Dia berkata dengan marah, lagi pula, dalam masyarakat saat ini, apa arti perbedaan usia? Seorang pria berusia 80 tahun menikahi seorang gadis berusia 20 tahun bukanlah hal baru. Memang benar, tidak peduli berapa umurmu. Selama Anda punya uang, Anda bisa menikahi wanita muda dan cantik meski satu kaki Anda dipeti mati. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Wang Xinyao berkata dengan sangat frustrasi. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia sangat ingin menghadiri makan malam ini. Baginya, ini adalah makan malam sosial pertamanya di industri hiburan. Dikatakan bahwa banyak selebritas mendapatkan sumber daya di jamuan makan seperti itu. Chen Feng mengalihkan pandangannya sedikit dan tiba-tiba berkata, meskipun aku tidak bisa pergi bersamamu,
kamu dapat membantuku membawa seseorang masuk. Siapa? Wang Xinyao tampak bingung. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, seorang wanita. Begitu dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Chen Feng menggunakan trik menggeser pintu dan mengambil kunci untuk masuk. Orang lain tentu saja tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kemarilah. Chen Feng tersenyum dan mundur selangkah dan membuka pintu. Seorang wanita masuk, mengenakan topi untuk menutupi wajahnya. Tuan Rongyan, Anda sangat tepat waktu. Chen Feng menutup pintu dan berkata sambil tersenyum. Wanita itu melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang tiada taraf. Orang ini tidak lain adalah Luo Rongyan. Wang Xinyao tertegun sejenak, dikejutkan oleh wajah cantik Luo Rongyan serta temperamen yang mulia dan mendominasi. Terkadang dia tidak mengerti mengapa selalu ada wanita menawan di sekitar pamannya. Mungkinkah paman saya benar-benar menyelamatkan bumi di kehidupan sebelumnya? Tapi pamanku terlalu riang. Hanya dalam beberapa hari, dia terhubung dengan yang lain. Luo Rongyan merapikan rambutnya dan berkata dengan suara lembut, Tuan Chen Feng, Anda memberitahu saya bahwa ada pertunjukan bagus malam ini, jadi saya datang ke sini. Jangan mengecewakan saya. Chen Feng berkata dengan percaya diri, pemilik Rongyan, yakinlah. Saya berjanji kepada Anda untuk menonton pertunjukan yang bagus dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Saya hanya meminta Anda untuk membeli pil Jiuxin. Apakah Anda membelinya? Jika tidak, apa yang akan terjadi? Terjadi kepadamu nanti. Namun, aku tidak bertanggung jawab atas situasi ini. Alasan dia mengundang Luo Rongyan adalah karena dia mendapat kabar terpercaya bahwa Lan Zunlong dan seorang wanita dari keluarga Seng Guang akan menikah. Ini hanyalah berita besar. Makan malam-malam ini diselenggarakan bersama oleh keluarga Lan dan keluarga Seng Guang. Wanita dari Lan Zunlong dan keluarga Seng Guang semuanya hadir. Hubungan ini tidak dapat dijamin. Dia hanya ingin Luo Rongyan melihat dengan matanya sendiri bagaimana pria yang dicintainya menipu dan mempermainkannya. Luo Rongyan juga perlu menyadari satu fakta, yaitu posisinya di hati keluarga Lan. Terus terang, dia adalah wanita yang rendah hati dan tercela. Seorang wanita yang ingin menjadi Lan Zunlong sama sekali tidak memenuhi syarat. Jangan khawatir, saya tidak punya riwayat penyakit jantung. Dada Luo Rongyan bergerak sedikit, seolah dia bisa menebak sesuatu. Namun hingga saat ini, dia masih menolak untuk percaya bahwa Lan Zunlong akan berbohong padanya. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri dan mendengarnya dengan telinganya sendiri. Sekalipun mimpinya hancur, kita harus memahaminya dengan jelas. Chen Feng mengangguk dan berkata kepada Wang Xinyao, Xinyao, ini Nona Luo Rongyan. Tugas Anda sangat sederhana. Tunggu telepon saya. Sebentar lagi, pegang undangannya dan bawa Nona Luo Rongyan ke ruang perjamuan. Lan Zunlong, binatang buas ini, sedang makan dari mangkuk dan melihat ke panci. Sekarang keluarga Lan dan keluarga Seng Guang telah memutuskan untuk menikah, mereka tidak lagi mengganggu Luo Rongyan. Tapi dia merahasiakannya dari Luo Rongyan dan masih ingin memetik bunga. Dia tidak mempercayainya. Jika seorang wanita dengan kebersihan seperti Luo Rongyan mengetahui bahwa Lan Zunlong tidak akan menikahinya, apakah dia masih bersedia membiarkan Lan Zunlong membawanya untuk pertama kali? Tidak, Lan Zunlong tidak bisa mengambilnya, jadi dia hanya bisa mengatakan, saya menerimanya. Bab 825. Chen Feng meninggalkan kamar Wang Xinyao dan melihat sekeliling. Seorang pelayan laki-laki berkemeja putih datang membawa nampan. Keduanya berjalan menuju satu sama lain, dan sudut mulut Chen Feng tiba-tiba terangkat. Pelayannya sangat pendek, dengan wajah persegi dan alis yang ceria alami. Dia berjalan ke arah Chen Feng, tiba-tiba berhenti, dan menyodorkan undangan dari bawah nampan ke tangan Chen Feng. Bagus sekali, lindungi Wang Xinyao. Chen Feng menyimpan undangan itu dan segera pergi. Pria ini sebenarnya adalah anggota 5 tersembunyi. Ben Lei Shu Wentai. Dia dikirim khusus untuk melindungi Wang Xinyao. Saya baru saja memberi tugas kepada orang ini, yaitu membantunya mendapatkan undangan. Tidak, sudah selesai. Wentai terkekeh dan segera pergi membawa nampan. Melihat ini, Chen Feng berbelok ke tangga. Memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia memakai masker kulit manusia lagi dan mengubah penampilannya. Dia lalu berjalan keluar, merapikan pakaiannya, memegang undangan, berjalan menuju lift, dan menuju ke lantai paling atas. Di lantai paling atas ada ruang perjamuan besar yang disebut Zunyu Hall. Ruang perjamuannya megah dan megah. Seluruh dekorasinya sebagian besar terbuat dari emas dan penuh kepahlawanan. Saat ini, sudah banyak orang di ruang perjamuan.
Mereka semua mengenakan pakaian formal dan mengobrol dengan elegan satu sama lain, menunjukkan bahwa ini adalah jamuan makan yang mulia. Chen Feng berdiri di depan pintu dan menatap ke dalam. Segera, keluarga Lan dan partainya ditemukan. Lan Jishui, Lan Zhaolun, Lan Haolong dan Lan Zunlong semuanya ada di sini. Adapun tiga tuan besar, Keking, tidak satupun dari mereka terlihat. Lan Zunlong itu, menurutku, sangat tampan. Tingginya 1,85 meter dan berbadan lurus seperti rak pakaian standar, ia mengenakan setelan mahal untuk memberikan temperamen yang lebih anggun. Fitur wajah yang indah itu tanpa celah dan tak tertandingi. Ada sedikit kepercayaan diri dan kebanggaan bawaan pada sepasang mata yang besar dan hidup. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum menghina. Ini adalah tipe orang yang berpenampilan seperti anjing. Sayang sekali orang ini berpura-pura menjadi binatang. Dia berjalan ke pintu, mengeluarkan undangan dari sakunya, dan menyerahkannya kepada penjaga pintu. Tuan yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Seorang penjaga pintu yang mengenakan sarung tangan putih dengan hati-hati membuka undangan tersebut. Tapi setelah melihatnya, dia berkata kepada Chen Feng dengan heran, "Tuan, ini undangan Nona Baixian. Apakah Anda teman prianya?" Chen Feng terkejut dan melihat undangan itu. Orang yang diundang itu benar-benar Baixian. Dia mengutuk dalam hatinya, Wen Tai ini terlalu tidak bisa diandalkan. Undangan siapa yang tidak baik untuk dicuri? Mengapa dia harus mencuri undangan Baixian? Tidak ada jalan lain saat ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya." Penjaga itu tampak sedikit tidak yakin dan memandang Chen Feng dengan curiga. "Silakan masuk." Tapi undangannya asli, jadi Chen Feng tetap diizinkan masuk. Memasuki ruang perjamuan, Chen Feng membawakan segelas wine langsung dari piring pelayan. Kemudian sambil memegang gelas wine, dia sengaja duduk tidak jauh dari keluarga Lan dan mendengarkan percakapan mereka. Lan Jishui berkata, "Hari ini adalah jamuan makan malam resmi yang diadakan oleh keluarga Lan kami untuk keluarga Sengguang. Untuk menunjukkan kekuatan keluarga Lan kepada keluarga Sengguang, kami mengundang beberapa bos tingkat tinggi di Tianfu. Ada juga beberapa pengusaha terkenal. Saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang beberapa bintang wanita populer dari kerajaan naga. Dengan cara ini, keluarga Sengguang akan selalu merasa bahwa keluarga Lan kita telah sepenuhnya memantapkan dirinya di Tianfu, dan akarnya sangat stabil. Di sisi lain, Anda juga dapat menggunakan makan malam ini untuk berhubungan dengan beberapa selebriti dan orang-orang tingkat tinggi di Tianfu. Bagaimanapun, Tianfu adalah markas pertama kita, dan mau tidak mau kita harus berurusan dengan orang-orang ini di masa depan. Jadi, setiap orang harus bekerja dengan baik dan membangun citra keluarga Lan." Beberapa orang mengangguk dalam diam, tetapi hanya Lan Zunlong yang memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia berkata kepada Lan Jishui, "Paman kedua, malam ini saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Nona Inas di depan umum. Jangan biarkan Luo Rongyan tahu tentang makan malam hari ini. Jika dia tahu, bunga saya tidak akan bisa panen yang bagus, tapi kita akan dalam masalah jika kita merebut kembali arena pertarungan bawah tanah nanti." Lan Zhaolun sangat kecewa dan memarahi Lan Zunlong, "Saat ini, kamu masih memikirkan wanita. Bagaimana kamu bisa mewarisi posisi kepala keluarga Lan di masa depan?" Lan Zunlong tiba-tiba menjadi sedikit linglung dan tidak berani membalas. Melihat Lan Zunlong sedang murung, Lan Jishui menghiburnya, "Zunlong, paman keempatmu benar. Kaulah yang ingin melakukan hal-hal besar. Apa itu wanita? Dibandingkan dengan Nona Inas, wanita itu bukanlah apa-apa. Bahkan tidak dekat. Tapi jangan khawatir, untuk menjaga emosimu dan berhasil memulihkan arena pertarungan bawah tanah di masa depan, aku telah mengatur masalah ini dengan baik." Wanita itu tidak tahu tentang makan malam hari ini. Suasana hati Lan Zunlong berubah dengan cepat. Dia menjadi bahagia lagi dan dengan cepat berterima kasih pada Lan Jishui. Lan Haolong di sampingnya bercanda, "Bunga dalam pot Zunlong dilindungi dengan sangat hati-hati. Saya memperkirakan malam ketika bunga itu dilepaskan pasti akan menjadi malam yang mengejutkan hantu dan dewa." Sudut mulut Lan Zunlong sedikit terangkat, merasa sedikit bangga. "Saat aku memikirkan tubuh Luo Rongyan yang sempurna, seluruh tubuhku mendambakannya. Penantian ini tidak sia-sia." Lan Jishui menghela nafas. Meskipun Tianzi Kung Fu adalah keterampilan rahasia keluarga Lan, ia juga telah menghancurkan tubuh manusia dari generasi ke generasi. Sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini, dia dapat memahami keinginan Lan Zunlong. Dia memperingatkan, "Mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Ingat, ketika Running Sisters direkam di Museum Sains dan Teknologi besok,
itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk membunuh Chen Feng dan yang lainnya dengan sekuat tenaga, dan itu akan terjadi, juga menjadi kesempatan terakhir. Saya telah meminta instruksi dari kepala keluarga, dan kepala keluarga telah mengirim Grandmaster lain, menteri tamu. Pada saat itu, ratusan orang dari klub Brother Pao dan 4 guru besar keluarga Lan, semuanya akan keluar untuk menghancurkan segalanya. Chen Feng pasti akan mati. Pertempuran ini akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan mengerikan dari keluarga Lan kita. Tidak jauh dari situ, Chen Feng sedang minum anggur dan sedikit mengernyit sambil mendengarkan kata-kata liar keluarga Lan. Teman baik, ini pertarungan sampai mati dengannya. 4 tamu tingkat Grandmaster dan ratusan anggota elit Pao Brother Society. Ditambah dengan 4 anggota keluarga Lan, barisannya sungguh menakutkan. Tampaknya pertarungan besok pasti bukan masalah kecil. Selagi dia berpikir, dia mendongak dan tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Pria itu sedikit lebih tua dan sedang makan makanan ringan dari piring di area makanan ringan. Chen Feng tersenyum penuh arti dan berjalan dengan gelas anggur di tangannya. Saya dengan mudah mendapatkan segelas anggur lagi dari seorang pelayan. Dia menghampiri pria itu, menyerahkan gelas anggurnya, dan berkata sambil tersenyum, "Sobat, sudah lama tidak bertemu." Pria itu sedikit terkejut saat melihat Chen Feng. Tapi setelah mendengar suara Chen Feng, dia tidak bisa menahan tawa. "Itu kamu? Aku mengira siapa itu," aku terkejut. Pria itu terkekeh, memasukkan camilan terakhir ke dalam mulutnya, dan mengambil anggur Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.